Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Musannif hadal kitab Al-Allama Syekh Abdullah bin Ali Ad-Damaliji Al-Ma'ruf bi Suwaidan. Nama kitabnya Mukhtasar Syifa Al-Musamma Husnul Wafa Bitanbih ala ba'di huquqil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau meninggal di tahun 1234. Berarti kalau kita kurang sama tahun sekarang, kira-kira beliau itu meninggal udah 212 tahun yang lalu. 212 tahun yang lalu, tapi kitabnya masih ada sampai sekarang. Mukhtasar Syifa ini ibarat ringkasan dari kitab Asy-Syifa. Dari kitab Asy-Syifa punya Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad salah satu orang yang banyak mengarang kitab. Semua kitab Qadi Iyad dikatakan oleh para ulama badi'ah, sangat mengherankan, sangat menakjubkan, semua kitab karangan beliau. Di dalam kitab Mukhtasar Syifa ini beliau meringkas dari kitab Asy-Syifa Qadi Iyad. Dikatakan oleh sebagian ulama berkata, wa kullun hawalud dawa'a walakin, semua mencoba untuk mencari ad-dawa, obat, mencari obat. Walakin akan tetapi ma'ata illa bisyifa illa iyad. Akan tetapi enggak ada yang datang membawa kesembuhan kecuali kitabnya Asy-Syifa punya karangan Qadi Iyad. Maksudnya semua, kata ulama, semua ini nyari dawa, obat. Jadi semua kehidupan kita sebenarnya masalah aja. Masalah itu adalah sebuah penyakit. Obatnya ada pada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kitab Asy-Syifa dikatakan sebagai penyembuh bagi orang yang kangen kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca kitab Asy-Syifa mungkin butuh waktu yang agak lama. Makanya kita ambil salah satu mukhtasar, ringkasan. Jadi Asy-Syifa, kitab Asy-Syifa itu setahu aneh itu yang syarah tuh dijelasin, kitab itu dijelasin lagi ada sekitar 25 syarah. Terus mukhtasar bentuk rangkuman itu ada sekitar 9 rangkuman dari kitab itu. Itu menandakan bahwasanya kitabnya berkah banget, kitabnya berkah dan berguna untuk orang. Makanya kita baca sekaligus kita bertabaruk kepada Al-Imam Qadi Iyad. Mudah-mudahan dengan membaca ini kita bisa mewarnai bulan Maulid untuk lebih mengikuti dan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad tandanya dia telah menjalankan kehidupan sebagaimana Allah perintahkan. Jika orang menjalankan kehidupan sebagaimana Allah perintahkan, sungguh dia akan menjalankan kehidupan dengan rasa gembira dan akan kembali kepada Allah dengan rasa senang. Kita lihat sebelum baca kitab, biasain kita baca dulu siapa pengarangnya. Siapa pengarangnya? Di kitab kita nggak disebutin karena kitab kita ini murahan. Jadi yang dicetak langsung isinya. Beliau ini seorang alim, beliau ini orang Mesir, Ad-Damaliji, orang Mesir. Nggak ditulis di kitab ini, nanti Anda cari tentang beliau, siapa beliau. Terus di sini beliau buat kitab ini, kitab Mukhtasar Syifa, hampir sama kayak kitab Asy-Syifa. Beliau lihat buat Al-Qismul Awwal, Al-Qismus Tsani, Al-Qismus Tsalis, Al-Qismul Rabi. Semua hampir sama, cuman ada yang diubah-ubah sedikit. Jadi kalau ente habis baca ini pengen baca Asy-Syifa, kitab Asy-Syifa langsung Qadi Iyad, punya Imam Qadi Iyad, insyaallah bisa. Kenapa? Karena ini ringkasan. Kalau ringkasan itu rasa-rasanya hampir semua yang penting-penting dimasukin. Nah, jadi yang dikasih sama Pondok Baitul Izamana mungkin ringkasan. Nanti siapa yang pengen untuk lebih mendalami lagi tentang Nabi, tentang sahabat Nabi, baca sendiri. Kitab udah banyak, jangan sampai ulama
sekarang kagak ada yang baca. Minimal beli dulu kitabnya. Kalau nggak bisa baca sekarang, baca nanti. Kalau nggak bisa baca nanti, buat anaknya. Kalau bukan buat anaknya, buat cucunya. Kalau bukan buat cucunya, minimal dicatat Fulan bin Fulan menggunakan hartanya untuk membeli sesuatu yang dia niat dengan membeli sesuatu itu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca insya Allah setiap habis maghrib di bulan Maulid ini hatam baca ini. Jadi kan udah diharokatin gitu ya. Jadi lebih aneh agak percepat. Buat apa dicepat-cepat gitu? Buat mengambil berkah dari kitab aslinya yaitu Asy-Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Muqaddimah muallif, muqaddimah mukhtasir, muqaddimah Syekh Abdullah bin Ali Ad-Damalliji. Ad-Damalliji. Alhamdulillahilladzi ayyada anbiya'ahu bil mu'jizat. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah alladzi yang ayyada, telah menolong, telah memberikan anbiya'ahu, para nabinya bil mu'jizat, dengan mu'jizat. Jadi nabi nggak bakal dipercaya sama orang kecuali ada mu'jizat. Kita udah belajar bedanya mu'jizat, bedanya karamah, bedanya ihanah, bedanya ma'unah, bedanya apalagi ada 5 kalau nggak salah. Mu'jizat, karamah, i'anah, ihanah, ada satu lagi irhasat, namanya irhasat. Kalau mu'jizat sesuatu yang ada dari Rasul atau Nabi, adanya itu sesuatu itu untuk nantang orang-orang yang nggak percaya sama ajaran dia. Ya, mu'jizat itu di luar kebiasaan, itu mukjizat. Kalau adanya setelah jadi nabi namanya mukjizat. Kalau adanya sebelum jadi nabi namanya irhasat biasa dibilang. Irhasat itu kayak apa? Contohnya Nabi Muhammad dulu sebelum diutus jadi nabi, setiap jalan itu awan ngikutin, di atasnya awan ngikutin. Kalau kita kan tadi lagi panas-panasan ada awan tuh rasanya kayak apa ya? Beda ya kan? Nah, Nabi Muhammad dulu sebelum jadi nabi, salah satu irhasat, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau itu awan lewat ngikutin sampai jadi nabi juga terus gitu loh. Itu sebuah kemuliaan. Gimana ente di sini aja kita yang panasnya nggak begitu panas itu ngerasain kalau ada awan ngikutin tuh rasanya kayak Allahu Akbar gitu loh. Apalagi yang di Arab Saudi gitu panasnya minta ampun, awan ada itu sebuah kemuliaan gitu loh. Oke. Allah, nabinya semua ditolong sama Allah dengan mukjizat. Mukjizat beda-beda setiap nabi. Wa assasa bi syara'ihim, dan Allah tanamkan dengan syariat-syariat para nabinya qawaidal aqaid, kaidah-kaidah di dalam akidah. Wa arkanal ibadat, dan rukun-rukun di dalam beribadah. Ahmaduhu, aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma hadana, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Wa ashkuruhu, dan aku bersyukur kepada Allah ala ma aulana, atas segala pemberian yang Allah berikan kepada kita. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, Maha Esa yang tak ada sekutu. Syahadatan, kesaksian ini aku minta untuk Allah, aku harap kepada Allah, tamhu annal jaraima wal khatiyati. Kesaksian ini aku harapkan kepada Allah untuk menghapus segala ketidakbagusan jaraim, itu kesalahan yang sangat dahsyat gitu loh. Apa sih, kejahatan gitu ya. Wal khatiyat, dan kesalahan. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Siapa Nabi Muhammad? Khiratu ahlil ardi was samawat. Khirah, orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, sebaik-baiknya makhluk, ahlil ardi, penduduk bumi, was samawat, dan langit.
sallallahu alaihi, semoga Allah bersalawat kepadanya, wa ala alihi, dan kepada para keluarganya, wa ashabihi, para sahabatnya, wa asba'ihi, dan para pengikutnya. Salawat yang kayak gimana? Semoga Allah bersalawat kepada mereka semua. Afdalas salawati wa azkat taslimat. Wa afdal, yang paling afdal as-salawat, salawat, wa azkat taslimat, dan yang paling agung mulia at-taslimat, keselamatan. Fayaqul faqiru ila rahimir rahman, lalu beliau mengatakan dirinya fakir, sangat miskin. Ila rahimir rahman, kepada yang maha penyayang lagi maha pengasih. Siapa yang ngomong ini? Ini yang beliau yang rangkum kitab Asy-Syifa, Abdullah bin Ali Suwaidan. Apa yang beliau katakan? Fahadhihi, ini kitab ini, nubdzatun, ringkasan. Nubdzatu ringkasan tapi inti. Apa tuh kalau kita bilang? Ringkasan tapi inti. Rangkumannya, ya. Min kitab Asy-Syifa, dari kitab Asy-Syifa, fi ma'rifati huquqil Mustafa, untuk mengetahui hak-haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahdzufatul asanid, dihapus sanad-sanadnya. Ya. Buat apa beliau hapus sanad-sanad yang ada di dalam kitab Asy-Syifa? Litashula qiraatuha, untuk menjadi mudah membacanya, wa mutala'atuha, dan mengulang-ulangnya. Ala kulli murid, bagi setiap orang yang pengen, murid orang yang pengen. Jadi kalau ada bilang muridnya ada berapa? Ada 50. Semuanya harus pengen tuh nuntut ilmu. Makanya dibilang murid pengen nuntut ilmu. Gitu ya. Wasamaituha, aku namakan kitab ini Husnul Wafa, namanya Husnul Wafa. Bitanbih ala ba'di huquqil Mustafa. Artinya husnu, kebaikan, al-wafa, dalam menepati janji. Maksudnya beliau ini pengen bilang kitab Asy-Syifa itu paling bagus gitu. Bitanbih, untuk mengingatkan, ala ba'di huquqil Mustafa, atas sebagian hak-haknya Nabi Muhammad SAW yang dinamakan al-Mustafa. Al-Mustafa artinya orang yang dipilih gitu. Orang yang dipilih. Al-ma'khuzatu, yang diambil min kitab Asy-Syifa, dari kitab Asy-Syifa. Lalu beliau berdoa, Allah, dan semoga Allah ya'simuni, menjagaku, minaz zalal, dari kesalahan-kesalahan, wa yuwaffiquni, dan Allah memberikan taufik kepada aku, lisolihil qaul, untuk perkataan yang benar, wal amal, dan amalan yang benar. Warattabtuhu, dan aku tertibkan, aku susun, kal asal, sebagaimana aslinya kitab Asy-Syifa, ala arba'ati aqsam, 4 bagian. Al-qismul awal, di bagian yang pertama di dalam kitab Asy-Syifa, fi ta'zimil aliyil a'la, penghormatan al-ali, yang maha mulia, al-a'la, yang maha agung. Siapa yang maha mulia, yang maha agung? Allah subhanahu wa ta'ala. Menghormati siapa ya Allah? Likadri, pada kadarnya, kedudukannya, an-nabi, nabi. Kaulan, baik berupa firmannya, wa fi'lan, baik berupa segala apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi arba'atu abwab. Di dalam bagian yang pertama ini ada 4 bab. Nanti disebutin satu-satu. Al-qismus tsani, bagian yang kedua, fima yajibu alal anam, pada sesuatu yang wajib bagi para manusia, min huquqihi, dari hak-haknya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau. Wa fihi arba'atu abwabin aidan, di dalamnya juga ada 4 bab. Okay. Al-qismu tsalis, bagian yang ketiga, fima yastahilu aw yajuzu alaih, sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang jaiz bagi Nabi. Wa ma yamtani'u, dan sesuatu yang enggak boleh, au yasihu an yudhafa ilaih, atau sesuatu yang bisa saja sesuatu itu dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi baban, di dalam bagian ini ada 2 bab. Al-qismur rabi, jenis yang keempat, fi tasarrufil ahkam ala man tanaqqasahu alaihi salatu wassalam,
fitasarruf pada ketetapan al-ahkam hukum alaman tanaqqasahu bagi orang yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi thalathu abwabin, di dalamnya ada 3 bab. Jadi setiap ngaji minimal kita baca 1 bab. Karena udah diartiin, jadi aneh bacanya cepat untuk ngulang-ngulang sekaligus di murajaah. Al-qismul awal, bagian yang pertama fi ta'zimil aliyil a'la, pada penghormatan yang maha agung dan mulia yaitu Allah, liqadril mustafa, dengan kedudukannya Nabi Mustafa, qaulan wa fi'la wa fihi arba'atu abwab. Bab yang pertama, penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad dinamakan fi sana'illah, pada pujian Allah, fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya Allah yang mulia. Orang kalau udah disebut sama akun, misalkan akun Prabowo disebut, misalkan Alfi disebut di akunnya, senang banget gak tuh? Sampai lompat-lompat. Jangankan disebut di akunnya, masuk TV aja deh orang senang banget kan? Itu disebut TV, cuman dilihat doang semua orang begini aja nih, Atau masuk akunnya siapa nih yang nanti seneng, misalkan Elon Musk, ya kan, Elon Musk Faktih berasal dari Cibenter, Rumpin, Bogor, disebutin tuh rasanya senang banget tuh. Tapi ini disebutin dipuji sama Allah di dalam Al-Quran lagi langsung. Masya Allah. Al-Quran ada berapa ayat? 6.100-an ya, 6.300 sampai 6.200, antara segitu deh. Ada 114 surat, ada 114 surat, ada berapa lagi tuh? Ada 30 juz gitu ya. Disebutin di situ ada Nabi Muhammad, disebutin Allah. Kalau Allah Ta'ala, pujian pertama buat Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab ini adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang dari kalian rasul, utusan, min anfusikum, dari diri kalian. Fa'alamallahu al-mu'minin, Allah beritahu kepada orang-orang mukmin, awil araba, atau orang Arab, au jami'an nas, atau semua manusia, anna rasulahum min anfusihim, bahwasanya rasul, utusan mereka yang diutus kepada mereka, min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Ya'rifuna makanatahu, mereka tahu kedudukan ini orang, mereka tahu kedudukan Nabi Muhammad, wa sidqahu, kejujuran Nabi Muhammad, fala yattahimuna, nggak bisa mereka ragukan lagi, nggak bisa mereka ittiham, mereka sangka-sangka lagi, mereka jelek-jelekin lagi, nggak bisa, karena mereka tahu. Wa qara ba'duhum, sebagian ulama membaca bifathil fa, dengan menfathahkan alfa. Jadi bacaannya di qiraah yang lain, jadi qiraah itu ada sab'ah, ada 7, qiraatu sab'ah, bacaan itu ada 7 modelnya. Salah satu qiraah ini ada yang baca min anfusikum. Kalau ente baca di Al-Quran yang tertera min anfusikum, tapi ada bacaan yang lain bacanya dengan fathah fa, ay min anfasikum. Ada bacaan min anfasikum. Kalau anfas itu artinya apa? Ay, yaitu min asyrafihim, dari yang paling mulia di galangan mereka. Sungguh telah datang rasul yang paling mulia dari golongan mereka. Gitu maksudnya. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma'anittum. Aziz, sangat bijaksana, alaihi, atasnya, ma'anittum. Ay, yaitu yasyuqqu alaihi anatukum, akan berat alaihi, bagi dia, anatukum, semua apa yang kalian tidak inginkan. Kalian tidak ingin lapar, jika kalian lapar, beliau merasakan apa yang kalian rasakan gitu. Summa, jadi Nabi Muhammad disifatin sama Allah, dipuji sama Allah, orangnya selalu mikirin orang lain, Kalau orang bisa mikirin diri dia sendiri, ya itu hidup, berarti masih hidup. Tapi kalau orang mikirin orang lain, itu berarti dia udah damai sama diri sendiri gitu. Nggak peduli, pokoknya orang lain harus senang sebagaimana saya senang, atau orang lain nggak boleh sedih karena saya sedih kalau ngeliat orang senang. Tuh sifat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tsumma wasafahu birra'fah warahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi Muhammad birra'fah, dengan lemah lembut, warahmah, kasih sayang. Wa ja'ala ta'atahu fi ta'atihi, dan Allah jadikan taat kepada Nabi Muhammad adalah taat, bagian dari taat kepada Allah. Ada orang taat banget sama aturan Allah tapi dia nggak taat sama aturan Nabi, namanya dia bermaksiat kepada Allah. Karena taat kepada Nabi adalah taat kepada Allah. Kenapa? Karena semua yang Allah perintahkan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fagal, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yuti'ir rasul, siapa orang yang taat kepada Rasul, faqad atau Allah, sungguh dia telah taat kepada Allah. Wagala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sungguh tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa engkau diutus? Illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat, kasih sayang lil alamin, untuk semesta alam. Maksudnya apa? Rahmat untuk semesta alam apa? Dijelasin di sini. Yaitu rahmatan lil mu'min, rahmat kasih sayang untuk orang mukmin, bil hidayah, dengan diberinya hidayah, petunjuk. Walil munafik, dan rahmat untuk orang yang munafik, bil aman, dengan rasa aman, minal qatl, dari dibunuh. Walil kafir, dan rasa rahmat bagi orang kafir, bitakhiril azab, dengan diakhirkannya azab. Wa kanat hayatuhu, dan adalah kehidupannya rahmat. Wa wafatuhu, meninggalnya beliau rahmat juga. Ya. Jadi rahmat untuk orang mukmin ketika orang mukmin diberikan hidayah. Rahmat untuk orang munafik ketika orang munafik merasa aman dari dibunuh. Rahmat dari orang kafir ketika azab yang harusnya didapatkan di dunia gara-gara ada Nabi Muhammad diutus, ada beberapa azab yang mereka bakal terimanya bukan di dunia, gitu loh maksudnya. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis, kalau disebutkan hadis itu adalah perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Nabi Muhammad? Apa sabdanya Nabi Muhammad? Idza aradallahu rahmatan bi ummah, jika Allah mengkehendaki rahmatan bi ummah, untuk merahmati sebuah umat, qabadha nabiyaha, Allah akan cabut nabinya, Allah akan ambil nabinya, maksudnya meninggal gitu nabinya. Fajalahu laha, lalu Allah akan jadikan untuk umat tersebut farata wa salafa. Farata wa salafa, orang yang nerusin. Kalau orang yang nerusin Nabi Muhammad siapa? Ya ulama. Tapi kita juga belajar kayak gini bukan untuk merasa ulama itu kita pengen jadi benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Siapa yang lebih mulia dibandingkan orang yang selalu mengajak kepada Allah? Siapa yang mengajak kepada Allah? Salah satunya ulama. Tapi jangan pernah merasa kita ini jadi anak pondok adalah orang yang belajar ilmu yang paling mulia terus menjadi paling mulia. Kagak. Yang merasa kayak gitu, semuanya mulia. Orang selama dia nggak bermaksiat kepada Allah, dia mulia. Kenapa? Karena ada orang misalkan jualan es teh Solo di pinggir jalan, habis itu teledekin, dasar mendingan aneh, berarti aneh nuntut ilmu, dia cuma jualan es teh, yang begitu. Kenapa? Nuntut ilmu juga kalau niatnya nggak bagus, nggak jadi apa-apa. Cuman kalau orang jualan es teh, niat dia untuk menghidupi keluarganya, untuk kasih orang yang susah, pahalanya lebih gede dia, gitu ya. Jadi jangan pernah mentang-mentang belajar ilmu yang paling mulia gitu loh. Secara asli ilmu yang paling mulia ilmu agama, ya secara asalnya. Tapi jangan pernah merasa kita ini orang yang paling mulia, kita ini orang yang harus dihormati, kagak. Ya, kita nanti pulang jangan pernah angkat pala, sombong, aneh udah belajar semua, udah hatam semua, aneh nggak mau dengerin ente. Enggak, kita belajar ini buat apa? Biar kita tahu gitu loh, biar kita tahu jalan yang benar, biar kita bisa nyelamatin orang yang kita sayang, bukan untuk aneh nih yang paling jago masalah agama,
Kitab apa yang ente udah pernah ngaji? Ane udah hatam semua, ane udah dijazain semua. Enggak begitu. Belajar bukan untuk itu. Gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam li Jibril, malaikat. Pada ngantuk nih. Cepet nih bacanya cepet nih. Waqala sallallahu alaihi wasallam li Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada malaikat Jibril, hal asabaka min hadhihi rahmah syai'. Kan tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad nanya sama malaikat Jibril, "Hal asabaka min hadhihi rahmah syai'?" Apakah kamu terkena dari rahmat ini sedikit aja? Qala, malaikat Jibril menjawab, "Na'am, ya. Kuntu akhshal aqibata." Dulu aku takut setiap akibat apa yang aku kerjakan, dulu aku takut. Fa amintu, karena Allah udah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, fa amintu, aku merasa aman. Kenapa? Litsana illahi alayya, karena pujian Allah kepadaku, biqaulihi, dengan firman-Nya, dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin. Dzi quwwah, yang memiliki kekuatan, inda dzil arsy makin, di sisi pemilik arsy, makin, yang sangat kuat, muta'in, yang taat, tsamma amin, dan yang terpercaya. Itu pujian Allah untuk malaikat Jibril, taat, terpercaya, memiliki kekuatan. Waqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah nurus samawati wal ard, Allah nurus samawati wal ard, cahaya bagi langit dan bumi. Ila qaulihi, sampai kepada firman-Nya Ta'ala, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, al-mishkah al-quwwah. Al-mishkah seperti apa namanya, cahaya yang ada di dalam tempat gitu loh. Al-quwwah, an-nafidatus shaghirah fil ha'id. An-nafidah, bolongan jendela, as-shaghirah yang kecil, fil ha'id, di tembok. Jadi cahaya, nembus cahaya gitu. Qala Sahal ibn Abdullah At-Tustari, telah berkata ulama namanya Sahal bin Abdullah At-Tustari, an-nuru tsani, nur cahaya yang kedua, mathalu Muhammad, adalah perumpamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mishkah al-aslabu tahirah, mishkah itu al-aslabu tahirah, tulang sulbi yang suci. Wal misbah qalbuhu, misbah lampu atau cahaya itu, qalbuhu, hatinya Nabi Muhammad. Wazujajah, apa namanya, kaca, sadruhu, adalah dadanya Nabi Muhammad. Ka'annahu kaukabun durri, seakan-akan Nabi Muhammad kaukab, bintang-bintang durri yang menerangi. Kenapa Nabi Muhammad digambarkan sebagai bintang-bintang yang menerangi? Lima fih, karena di dalam diri Nabi Muhammad minal iman, ada iman, wal hikmah, dan ada hikmah, wasyajaratul mubarakah, dan pohon yang diberkahi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi Allah nurus samawati wal ardi, ada terusannya tuh. Az-zujadatu ka'annahu kaukabun durri yuqadu, terus tuh. Itu nanti dibaca. Yakadu zaituha yudi, dikit lagi minyaknya yudi, menerangi. Ay takadu tadharu, dikit lagi tadhar, akan tampak nubuwatuhu, kenabiannya, qabla kalamihi, sebelum beliau berbicara, sebelum beliau mengaku sebagai nabi. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad itu udah ada. Tanda kenabian sebelum diutus jadi nabi namanya irhasud. Qala Ibnu Rawaha, law lam takun fihi ayatun mubayyinah kanat badahatuhu tunbika bil khabari. Law lam takun fihi, jika tidak ada di dalam diri Nabi Muhammad ayatun mubayyinah, tanda-tanda yang menjelaskan kenabiannya, kanat badahatuhu, sungguh kepribadiannya, tunbika bil khabar, akan mengabarkan kepadamu bil khabar, kabar bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai terakhir, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak, alam tidakkah nashrah,
Kami lapangkan laka untukmu sadrak, dadamu. Apa maksudnya? Ainu wassi'u laka galbak, kami luaskan bagimu hatimu, bil Islam, dengan Islam, wan nubuwah, kenabian, wal hikmah, dan nabi. Bukan diluaskan hatinya ini tambah gede, bukan. Maksudnya ngerasa gitu ya, rasanya. Wa qauluhu, dan firman-Nya Allah, alladzi anqadha dhahrak, ay ma athqala dhahrahu minar risalah, alladzi, yang telah anqadha, apa namanya, membantu gitu, tidak memberatkan, zahraka, pundakmu, ay, yaitu ma'athqal, tidak memberatkan, dhahrahu, pundaknya Nabi Muhammad, minar risalah, dari risalah, dari ajaran agama, hatta ballaghaha, sampai Nabi mampu menyampaikannya. Waqila, dikatakan al-ismah, ini adalah bentuk penjagaan Allah. Waqila, dan ini dikatakan thiqalu ayyamil jahiliyah, beratnya di hari-hari jahiliyah dulu. Wa ma'na, dan arti alam nasyrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak. Apa wa rafa'na laka dzikrak, artinya apa? Wa ma'na raf'i dzikri, dan arti diangkat penyebutan Nabi Muhammad, idza dzukirtu dzukirta ma'i, jika aku disebutkan, jika Allah disebutkan, dzukirta ma'i, kau Nabi Muhammad akan disebutkan bersamaku. Gimana maksudnya ya Allah? La ilaha illallah, jika aku disebutkan la ilaha illallah, pasti setelahnya engkau. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawa ma'nahu Abu Sa'id, diriwayatkan arti idza dzukirtu dzukirta ma'i, ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Ini kita baru baca sedikit tentang pujian Allah kepada Nabi Muhammad di dalam kitabnya yang mulia. Di beliau meringkas kitab Asy-Syifa bab pertama di dalam pujian Allah itu dalam 1, 2, 3, 4, 5 halaman. Nanti ini semua yang saya bisa sampaikan dalam bentuk sedikit-sedikit yang udah ditulis sama kelas 3. Mudah-mudahan malam ini dikumpulin. Bisa apa kakak? Bisa. Itu. Alhamdulillah wa raddul ilmi ilaihi asalamu ahkam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.